Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul amin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini adalah Harganas, Hari Keluarga Nasional, tepatnya tanggal 29 Juni 2022. Sebagian dari masyarakat kita, bangsa Indonesia, memperingati dengan berbagai macam cara, yang tentunya ada hal-hal yang penting di dalam masalah keluarga atau di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, pertanyaannya, bagaimana rumah tangga yang sakinah dalam ajaran Islam, keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam? Paling tidak kita bisa memahami ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini adalah pondasi di dalam membangun keluarga sakinah, yang biasanya kadang-kadang teman-teman kita nyebutnya samawa. Kalau ada pengantin baru, samawa, semoga samawa. Padahal ini sebenarnya kalimat yang terpisah. Samawa itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal yang dimaksudkan adalah keluarga yang sakinah dengan pondasi mawaddah, warahmah. Ayat tadi menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan pasangan untuk kalian. Jadi Allah sudah menyediakan jodoh bagi setiap manusia, dan Allah tidak akan keliru memasangkan jodoh-jodoh manusia itu. Setiap orang sudah dicatat oleh Allah. Tentu Allah memilihkan yang terbaik buat kita semua. Dan kalau kita menyadari bahwa itu adalah pilihan Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita telah dihadirkan seorang pasangan. Kalau seorang perempuan, ya pasangannya laki-laki. Kalau laki-laki, pasangannya ya perempuan. Jangan laki-laki pasangan sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu LGBT itu namanya. Nah, itu dalam pandangan Islam tidak dibenarkan. Ya, kalau kita lihat filosofi dalam nama surat Al-Quran saja kan, habis Ali Imran apa? Surat An-Nisa. Jadi kalau orang ingin berkeluarga, maka carilah An-Nisa, wanita atau perempuan. Jadi orang laki-laki kalau ingin membina rumah tangga, carilah wanita, carilah perempuan. Ya, insya Allah kalau itu pasangan antara seorang laki dan seorang perempuan itu mengikat dalam ikatan pernikahan yang sah, yang sahih, sah menurut undang-undang negara dan sah menurut agama, insya Allah hidupnya berkah. Siapa yang memberi berkah? Ya Allah yang memberi keberkahan di dalam hidup itu. Nah, oleh karena itu bahwa Allah memasangkan kita, memasangkan hidup dalam rumah tangga ini, diberikan jodoh, ya, diberikan pasangan yang cocok, yang sesuai, karena Allah itu maha adil. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh ngeluh, kok suami saya jelek atau kok istri saya jelek. Lah, itu Allah yang memasangkan, ya, pasangan itu dipilihkan oleh Allah. Allah tahu kebutuhan manusia, Allah tahu kebutuhan kita, ya. Jadi mungkin menurut pandangan manusia jelek, tetapi menurut pandangan Allah baik.
menurut pandangan Allah bagus. Nah, karena Allah punya standar-standar yang diajarkan kepada hambanya, kepada kita semua, kepada para manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar supaya kalian bisa tenang, bisa damai kepada pasangan itu. Jadi Allah memberikan pasangan kepada kita ini agar supaya kita sakinah, bahasa kita sakinah, tenang, sukun, berhenti, ya, damai. Jadi orang berkeluarga, berpasangan yang dilandasi dengan pernikahan yang sah, ya, secara syariat, secara syar'i, insya Allah, ya, seperti Allah janjikan tadi, maka akan diberikan keluarga yang sakinah, litaskunu ilaiha, keluarga yang damai, bukan keluarga yang broken home, bukan keluarga yang berantakan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita di rumah tangga kita kok mempunyai rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang damai, enjoy kalau bahasa anak milenial, ya, enjoy, menikmati, bersyukurlah. Itulah Allah berikan kepada kita. Wa anzala sakinata, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan batin itu fi qulubil mu'minin, kan. Jadi Allah yang memberikan ketenangan itu. Nah, tentu bagaimana agar supaya kita memperoleh keluarga yang sakinah, keluarga yang damai? Ya minimal ada dua tadi. Kenapa? Yaitu mawaddatan warahmatan. Mawaddah itu cinta. Berarti pasangan suami istri harus saling mencintai. Ya walaupun tidak diharuskan, itu sudah alamiah, ya. Jadi orang yang saling mencintai pasti ujung-ujungnya ingin membahagiakan. Istri ingin membahagiakan suaminya, ingin menyenangkan suaminya. Dia akan menangis kalau melihat suaminya susah, ya. Dia akan sedih melihat suaminya menderita. Demikian juga sebaliknya, seorang suami punya niat ingin membahagiakan istrinya. Dia akan sedih kalau istrinya sedih, dan dia akan tersenyum ketika melihat istrinya bahagia. Jadi kuncinya adalah mawaddah, saling mencintai, membina rasa cinta, membangun rasa cinta di antara kedua. Cinta itu bisa terbangun apabila ada niat tadi, niat ingin membahagiakan. Nah, ujungnya apa? Nanti saling peduli. Istri peduli pada suami, suami peduli pada istri. Maka saya sering katakan, di dalam berumah tangga, seorang istri habis surat An-Nisa, surat apa? Surat Al-Maidah. Apa surat Al-Maidah? Artinya hidangan makanan. Berarti istri yang baik adalah istri yang mau menghidangkan makanan. Anak milenial protes, "Pak, emang istri harus suruh masak?" Saya katakan, ya terserah. Mau masak sendiri, mau pesan GoFood, ya, atau pesan online, itu urusan lain. Tapi yang penting bahwa Anda mau menyediakan makan buat suami. Nah, itu salah satu indikator. Nah, di situ maka nanti akan muncul rasa cinta. Makan bersama, ditemenin. Ayo mas makan, ayo bang makan. Ya, kalau istrinya Mehmet manggilnya Yayang Beb, ya, Yayang Beb, ayo makan bareng yuk, makan bersama. Itu kebersamaan itulah yang akan memunculkan mawaddah. Yang kedua warahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang beda nggak dengan mawaddah? Beda. Kasih sayang itu misalnya begini, seorang istri melihat suaminya capek, ya dipijitin, atau pengen kopi, dibikinin kopi, ngopi mas, ngopi bang, gitu. Daripada ngopi di kafe, ngopi di warung kopi, ya kita ajak ngopi sendiri, berdua, suami istri. Nah, itu rahmah, kasihan. Nah, demikian juga suami melihat istri kelihatan capek, dilus-lus, dipijitin, melihat istrinya lagi kelutak-kelutik di dapur, cuci piring sendiri, kasihan, dibantuin. Sini saya bantuin cuci piringnya. Nah, itu rahman, dan itu perlu dirawat mulai dari muda sampai tua, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Ya, jadi merawat mawaddah warahmah itu
sebagai pondasi, sebagai dasar daripada keluarga sakinah. Kalau sudah tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah, ya sudah akan berantakan itu keluarga. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, agar supaya kita bisa merawat rasa cinta, rasa kasih sayang tadi, diantaranya apa? Kita menempatkan fungsi sesuai dengan fungsinya. Kalau laki-laki sebagai suami, apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memimpin daripada wanita, memimpin istrinya. Qawwamuna, di situ apa? Ya, memimpin itu artinya seorang suami bisa menjadikan istrinya confidence. Suaminya membuat istrinya percaya diri, bangga punya suami ini. Itu qawwamuna. Jadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Itu bukan penindasan. Ini kadang-kadang ada yang salah memahami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, mentang-mentang laki-laki memimpin istrinya, memimpin perempuan, kemudian terjadilah penindasan. Ya, pelecehan, merendahkan martabat istri. Itu tidak bisa. Justru harus membuat qawwamuna, koma itu berdiri, koma yakumu, agar supaya berdiri tegak, istrinya confident, istrinya pede, istrinya percaya diri. Saya bangga punya suami ini, punya suami itu. Jadi dia tidak pengen punya suami yang lain. Qawwamuna nisa. Ya, jadi sekali lagi kita harus bangga ketika kita menjadi suami, seorang suami, kita bisa memuliakan istri dengan cara membuat istri itu confident, istri percaya diri, istri bangga bahwa saya punya suami si A, saya punya suami si B. Nah, sebaliknya seorang istri diposisikan sebagai istri yang mulia. Fasolihatu qanitatun hafidhatul ghaibi bima hafidhallah. Jadi istri yang solihah, qanitatun, patuh pada Allah, patuh pada ajaran Islam, patuh pada suaminya. Jadi kalau antara suami dan istri sudah menempatkan posisi yang sebenarnya sesuai dengan yang diajarkan Islam, disitulah letak keseimbangan, letak saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Jadi tidak ada yang merendahkan. Istri tidak akan merendahkan pada suami, suami tidak akan merendahkan istri. Maka Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara merawat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, rumah tangga yang sakinah, dengan cara kita saling memuliakan antara pasangan kita, antara dua jenis manusia, suami dan istri. Insya Allah kalau itu kita lakukan semuanya, maka bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor kekayaan, tapi semata-mata adalah faktor hati. Hatilah yang berbicara. Di situ akan menjadi keluarga yang sakinah. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa keluarga yang sakinah dibangun atas dasar rasa cinta dan rasa kasih sayang. Atau sebaliknya, kalau kita punya keluarga sakinah, maka kita akan melahirkan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Demikian sekelumit kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, dan semua kita akan mempunyai keluarga yang sakinah, keluarga yang damai, keluarga yang enjoy lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.